soal dana haji, tapi di belakang itu ada relasi kebudayaan yang juga sedang memburuk, terutama karena provokasi dari cebong-cebong ini nih yang selalu mengkadrun-kadrunkan orang. Apa maksud kau? Kau bisa mempertanggungjawabkan omongan kau itu, Rocky Gerung. Harus cerdas kau, jangan kau pakai otak kau yang fiksi itu. Yang ngurusin hoax itu adalah Kominfo. Saya disumpah oleh Al-Quran untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyebarkan informasi yang benar. Jadi kalau ada yang tidak benar, wajib bagi saya untuk menyampaikan hal yang benar. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Manusia ini berarti hidup dalam sesuatu yang fiksi ya. Karena semua dianggap fiksi, berarti omongan dia, bacotannya dia selama ini di stasiun TV itu adalah fiksi. Kita mau tahu mengapa rakyat justru mencurigai ini bukan soal kota, tapi soal duit yang nggak ada tuh. Ini penting untuk kita luruskan, karena sampai hari ini netizen atau rakyat Indonesia masih terbelah dengan percaya bahwa haji itu batal karena banyak karenanya Pak. Pertama tadi ada utang pemondokan, itu saya pastikan juga tidak ada. Indonesia pertama dananya udah nggak ada. Kedua, memang hendak diupayakan supaya efisiensi, maka haji di nomor 2 kan, infrastruktur nomor 1 kan. Rocky Gerung, manusia fiksi. Setelah ku sapu, ku remes mulut kau. Katanya kau hebat, lebih hebat dari Dewi Tanjung. Politisi PDI Perjuangan Dewi Tanjung mengomentari soal Rocky Gerung yang berbicara mengenai isu haji. Dewi Tanjung menyindir bahwa Rocky Gerung adalah ateis, namun sok mengomentari soal haji. Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi karena belum selesai. Kalau orang gila panggung ya kayak kau ini, tak perlu aku harus ngajarin kau kan. Rocky Gerung manusia nggak punya agama dan nggak percaya adanya Tuhan, kok sok-sokan mengomentari soal ibadah haji. Katanya melalui akun Twitter Dewi Tanjung 15 pada Sabtu 12 Juni 2021. Tidak hanya itu, Dewi Tanjung juga menyindir bahwa Rocky Gerung tidak mampu mengurus diri sendiri dengan baik, apalagi mengurus negara. Nyai curiga ini manusia sakau kehabisan obat kali ya. Hanya manusia bodoh yang bisa percaya sama halusinasi manusia sakau, kata Dewi. Dia urus dirinya sendiri belum benar, mau ngurus negara, tambahnya. Sebelumnya, Rocky Gerung ramai dibicarakan terkait beberapa pernyataannya soal Haji Indonesia 2021. Pemerintah Arab Saudi mengizinkan Habib Rizik pulang yang bertahun-tahun dirawat di situ, terus untuk dihukum. Kan itu semacam guilty feeling juga. Kapan perlu kau ketemu aku, Rocky Gerung? Jangan sampai ku remes mulut kau itu ya. Salah satu yang disoroti yaitu pernyataannya yang dinilai mengaitkan masalah kuota haji Indonesia dengan persoalan Rizik Syihab. Saya memperhatikan Arab Saudi justru sedang mengevaluasi relasi politik dengan Indonesia sejak Habib Rizik, kata Rocky Gerung pada Sabtu 5 Juni 2021 seperti dilihat terkini ID di YouTube Rocky Gerung Official. Justru di sini menginginkan Habib Rizik pulang supaya jadi warga negara lagi di situ, bukan dinyatakan kriminal gitu. Tapi kau manusia sok pintar, sombong, ujub, makanya jangan suka berhayal, jangan suka berfiksi-fiksi kau. Jadi otak kau semua kau anggap ini begini, ini begini, ini begini. Kau yang nggak paham. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi sebenarnya menginginkan agar Rizik pulang ke Indonesia dan menjadi warga negara biasa lagi, bukan malah dinyatakan sebagai kriminal. Pernyataan Rocky Gerung itu kemudian juga dibahas di Mata Najwa yang menghadirkan Rocky Gerung dan Yandri Susanto, Ketua Komisi 7 DPR, fraksi PAN. Yandri Susanto membantah pernyataan Rocky bahwa ada masalah diplomasi dengan Arab Saudi. Yang ngurusin hoax itu adalah Kominfo. Saya disumpah oleh Al-Quran untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyebarkan informasi yang benar. Jadi kalau ada yang tidak benar, wajib bagi saya untuk menyampaikan hal yang benar. Diplomasi kita sudah maksimal dan kita pastikan sampai hari ini memang Saudi bukan hanya Indonesia yang tidak diberikan kuota haji, katanya pada Rabu 9 Juni 2021. Yandri juga sempat mempertanyakan keterkaitan antara haji dengan masalah Rizik. Habib Rizik sama haji itu apa gitu loh.
katanya kepada Rocky. Rocky Gerung lalu menanggapi bahwa ia biasa menganalisis politik internasional dalam dimensi yang tak terlihat. Coba Pak, kita satu forum dengan Pak Dr. Ramli, Rizal Ramli Pak, atau dengan Rocky Gerung, saya siap aja Pak. Karena saya memperhatikan Arab Saudi justru sedang mengevaluasi relasi politik dengan Indonesia sejak Habib Rizik. Manusia ini berarti hidup dalam sesuatu yang fiksi ya. Karena semua dianggap fiksi, berarti omongan dia, bacotannya dia selama ini di stasiun TV itu adalah fiksi. Habib Rizik itu diizinkan pulang dari Arab. Dalam analisa saya, diantar pulang bukan untuk dijadikan terdakwa, ujar Rocky. Denny Siregar turut memberikan komentarnya terkait kehadiran Rocky Gerung sebagai pembicara di program TV Mata Najwa yang dibahas tentang dana haji. Pegiat media sosial itu mengatakan bahwa program Mata Najwa semakin lama semakin receh. Dia juga mempertanyakan kapasitas Rocky Gerung yang diundang sebagai narasumber untuk membahas dana haji. Hal itu dapat dilihat dalam unggahannya di akun Twitter pribadinya @dennysiregar7 Kamis 10 Juni 2021. Itu Mata Najwa makin lama kok makin receh sih. Masa Rocky Gerung diundang untuk bahas dana haji? Kapasitas semester dungu apa? Hanya buat cari viewers, tulis Denny Siregar. Bahkan ia menganggap program Mata Najwa semakin mirip dengan program ILC, Indonesia Liars Club. Lama-lama jadi mirip ILC, lanjut Denny Siregar. Beberapa netizen juga ikut berkomentar dalam cuitan tersebut. Ada yang membenarkan komentar Denny Siregar, namun ada juga yang menentang Denny untuk debat dengan Rocky Gerung. Profesor abal-abal, ateis pula, dan bilang kitab suci fiksi, tapi jadi narasumber. Ini kategorinya blunder apa murni dungu? Jualan sensasi atau mungkin acaranya mulai basi? Entahlah, tulis @msjhu. Diketahui, Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto membantah dirinya menantang Rizal Ramli dan Rocky Gerung berdebat terkait pembatalan pemberangkatan haji 2021 dan dana haji. Padahal Wakil Ketua Umum PAN itu menyatakan dirinya hanya mengajak kedua tokoh tersebut berdialog terbuka. Akan tetapi justru persepsi yang muncul di publik adalah dirinya menantang Rizal dan Rocky berdebat. Itu disampaikan Yandri Susanto saat mengisi diskusi daring fraksi PAN DPR RI bertajuk menyorot akuntabilitas pengelolaan dana haji, Kamis 10 Juni 2021. Saya bukan menantang, saya bilang supaya informasinya nggak sesat. Kami ajak jalur terbuka, Bang Rizal Ramli dan Rocky Gerung diajak dialog, katanya. Yandri mengaku hanya berniat meluruskan informasi tentang permasalahan di balik ditiadakannya pemberangkatan jemaah calon haji. Sebab ada narasi yang muncul di publik, batalnya pemberangkatan jemaah calon haji asal Indonesia diakibatkan dana yang dipakai untuk membangun infrastruktur. Jadi kalau ada ekonom terkenal, public figure, saya justru dosa kalau saya enggak menyampaikan bantahan, jelasnya. Anak buah Zulkifli Hasan ini mengatakan urusan pembatalan keberangkatan jemaah calon haji dilakukan atas dasar pertimbangan kesehatan. Sebab pandemi COVID-19 masih berlangsung dan pemerintah tidak ingin ibadah haji menjadi sarana penularan virus tersebut. Jangan juga isunya digoreng untuk mengambil keuntungan politik, tandasnya. Soal dana haji, tapi di belakang itu ada relasi kebudayaan yang juga sedang memburuk, terutama karena provokasi dari cebong-cebong ini nih yang selalu mengkadrun-kadrunkan orang. Apa maksud kau? Kau bisa mempertanggungjawabkan omongan kau itu, Rocky Gerung. Harus cerdas kau, jangan kau pakai otak kau yang fiksi itu. Yang menurusin hoax itu adalah Saya ini Kominfo. disumpah oleh Al-Quran untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyebarkan informasi yang benar. Jadi kalau ada yang tidak benar, wajib bagi saya untuk menyampaikan hal yang benar. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Manusia ini berarti hidup dalam sesuatu yang fiksi ya. Karena semua dianggap fiksi, berarti omongan dia, bacotannya dia selama ini di stasiun TV itu adalah fiksi. Kita mau tahu mengapa rakyat justru mencurigai ini bukan soal kota, tapi soal duit yang nggak ada tuh. Ini penting untuk kita luruskan,
Karena sampai hari ini netizen atau rakyat Indonesia masih terbelah dengan percaya bahwa haji itu batal karena banyak karenanya Pak. Pertama tadi ada utang pemondokan, itu saya pastikan juga tidak ada.